Amerika Serikat mulai mengambil tindakan aktif untuk secara efektif menguasai Kuba. Perusahaan-perusahaan Eropa saat ini sedang buru-buru meninggalkan Kuba dan dengan cepat melepaskan aset-aset mereka di pulau itu. Sementara itu, Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, menyampaikan pernyataan darurat di mana ia menyerukan kepada Amerika Serikat agar segera berdialog. Masalahnya, sebelumnya Donald Trump sendiri secara terbuka menyatakan bahwa dia akan menangani Kuba segera setelah selesai dengan Iran. Namun pada hari yang sama, Amerika Serikat mengumumkan penerapan sanksi terhadap Presiden Kuba dan orang-orang kepercayaannya. Sanksi-sanksi ini tampaknya tidak terlalu keras, namun sanksi tersebut tidak hanya menargetkan orang-orang di sekitar Presiden Kuba, tetapi juga berdampak pada perusahaan-perusahaan Eropa. Sebelumnya, Amerika Serikat hanya memperketat blokade terhadap pulau-pulau tersebut. Mereka bahkan tidak mengizinkan kapal tanker Rusia yang membawa produk minyak untuk masuk. Dan kini Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa menurut mereka, awan gelap sedang menggantung di atas Kuba karena Amerika Serikat berencana melakukan serangan militer ke pulau tersebut. Tepat sebelum pemilihan Kongres pada bulan November tahun ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini dan beri like. Tulis komentar apa saja dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Amerika Serikat telah memperlakukan sanksi baru terhadap pemerintah di Kuba, tapi bukan hanya terhadap pemerintah saja, dan di sini kita perlu memahami lebih lanjut. Sanksi yang diberlakukan pada hari Kamis setelah Donald Trump menandatangani dekrit tentang perluasan tindakan terhadap pulau tersebut, membukukan aset dan rekening pribadi di Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump memperlakukan sanksi terhadap Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, istrinya, dan 3 orang lainnya. Menurut pernyataan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, mereka yang terkena sanksi, kutipannya, memimpin rezim atau mendanainya, serta upayanya untuk memobilisasi gerakan revolusioner radikal di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Langkah ini langsung mendapat kecaman di Havana. Presiden Diaz-Canel menyatakan bahwa ini adalah kebutaan politik, kutipannya. Menambah tindakan hukuman yang diterapkan dalam beberapa minggu terakhir terhadap negara kami dan dimaksudkan untuk merugikan rakyat Kuba. Alejandro Castro Espin juga terkena sanksi. Dia adalah satu-satunya putra mantan pemimpin Kuba, Raul Castro dan Vilma Espin. Dia pernah menjadi penasihat Komisi Pertahanan dan Keamanan Nasional Kuba. Dan kebetulan dia hadir ketika Raul Castro menyambut Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, di Havana. Pada pertemuan bersejarah pada Maret 2016. Daftar sanksi juga mencakup putra Castro Espin, Raul Alejandro Castro Calix. Dan langkah-langkah yang diberlakukan pada hari Kamis setelah penandatanganan perintah oleh Trump untuk memperluas sanksi terhadap pulau tersebut, mencakup pembekuan aset dan rekening bank milik orang-orang ini di Amerika Serikat. Di sini masih belum jelas seberapa besar sebenarnya kepentingan finansial mereka terkait dengan sistem Amerika. Karena cukup kecil kemungkinannya misalnya Presiden Kuba dan tokoh-tokoh lainnya memiliki aset atau rekening bank di Amerika Serikat. Namun demikian, sanksi baru diberlakukan di tengah ancaman Presiden AS Serikat Donald Trump untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Kuba. Setelah pada bulan Januari ia menggulingkan Nicolas Maduro di Venezuela dan memperlakukan blokade energi dengan menghentikan pasokan minyak ke Kuba. Blokade ini pada tahun ini menyebabkan pemadaman listrik yang parah, kekurangan pangan, dan keruntuhan ekonomi di seluruh pulau. Ancaman-ancaman ini menjadi semakin berat setelah bulan lalu Amerika Serikat mengumumkan tuduhan pidana terhadap Raul Castro. Jadi, sanksi-sanksi terbaru ini bisa dianggap sebagai persiapan untuk intervensi atau sebagai peningkatan tekanan terhadap rezim di Kuba dengan tujuan memaksanya untuk membuat kesepakatan. Sementara itu, retorika Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dapat menunjukkan kemungkinan kedua skenario tersebut. Dan ketika menjawab pertanyaan pada hari Kamis tentang apakah sanksi tersebut ditujukan untuk mempercepat runtuhnya Kuba, Trump menyatakan, kutipannya, "Kami hanya ingin mereka memiliki negara yang dikelola dengan baik. Negara itu kelaparan, tidak punya energi, tidak punya minyak, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Tapi mereka punya wilayah yang luar biasa. Di sana bisa saja ada resor yang indah. Kuba sebenarnya sudah runtuh dalam beberapa hal. Kami akan menangani ini setelah kami menyelesaikan operasi militer di Iran.
Saya lebih suka menangani satu hal dalam satu waktu. Namun, hanya beberapa jam setelah sanksi-sanksi ini diberlakukan, skala dampaknya sudah terlihat dan menjadi jelas mengapa sanksi-sanksi itu diterapkan. Perusahaan-perusahaan Eropa, mulai dari hotel-hotel Spanyol hingga perusahaan pelayaran Jerman dan Prancis, segera menghentikan aktivitas mereka di Kuba dan buru-buru menjual aset mereka di pulau itu. Dilaporkan bahwa di antara yang paling terdampak adalah grup hotel Spanyol Melia dan Iberostar. Selama beberapa dekade, resort mewah yang mereka kelola di pantai-pantai Kuba telah menjadi permata dalam portofolio global mereka. Jadi secara objektif, Melia yang juga dari Spanyol mengelola sejumlah besar hotel di Kuba dan itu adalah aset utamanya. Namun sekarang perusahaan tersebut melepaskan semua hotel di Kuba dari pengelolaannya dan bergegas untuk segera menjualnya. Masalahnya adalah sanksi Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada Presiden Kuba dan orang-orangnya. Sanksi juga mempengaruhi perusahaan asing yang berbisnis dengan lembaga pemerintah Kuba, terutama dengan konglomerat militer Gaesa. Mereka menghadapi risiko pembekuan aset dan dikeluarkan dari sistem keuangan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan Eropa yang bergerak di sektor mulai dari pelayaran dan logistik hingga energi, pertanian, bahkan produksi alkohol, kini dengan putus asa melepaskan aset mereka di pulau itu dan bergegas untuk meninggalkannya. Sebagai contoh, pada bulan Mei lalu, raksasa pelayaran Prancis CMA CGM menghentikan operasinya di Kuba. Dan perlu dicatat, perusahaan ini menyumbang hampir setengah dari seluruh volume pengiriman laut Kuba. Dan inilah inti dari sanksi baru tersebut. Washington ingin memutus hubungan kemitraan yang selama ini menjadi dasar hubungan ekonomi antara Kuba dan Eropa. Dan sekarang Amerika Serikat memberikan sanksi kepada perusahaan militer Kuba, GAEZA. Ini adalah mega konglomerat bayangan yang mengendalikan sekitar 40% ekonomi Kuba. Dan pada kenyataannya dimiliki oleh presiden serta lingkaran dalamnya. Perusahaan milik negara ini yang keuangannya sangat dirahasiakan mengelola sistem perbankan Kuba, stasiun pengisian bahan bakar, supermarket, dan yang terpenting sebagian besar sektor pariwisata. Lebih dari setengah hotel di Kuba dimiliki oleh anak perusahaan Gaesa, Gaviota. Dan hampir semuanya dikelola oleh grup hotel asing, misalnya Melia dari Spanyol. Dan sekarang mereka semua meninggalkan pulau itu karena sudah jelas bahwa, sekarang tidak mungkin lagi bekerja dengan perusahaan Gaesa. Itu berbahaya. Tapi itu belum semuanya. Misalnya, bahkan Rum Havana Club yang terkenal, saya yakin kalian semua pernah melihatnya, diproduksi dalam kerangka usaha patungan antara raksasa minuman asal Prancis Pernod Ricard dan perusahaan milik negara Kuba, Kubaron. Sekarang rum itu bisa saja tidak ada lagi, karena orang Prancis dengan cepat meninggalkan Kuba dan berkata, tidak, kami harus memutuskan hubungan dengan perusahaan Kuba. Dan baru setelah semua itu, pemerintah Kuba tiba-tiba menyerukan dialog, tapi dengan cara mereka sendiri yang khas. Presiden negara tersebut, Miguel Díaz-Canel, menyatakan, kutipannya, "Kami percaya bahwa dialog itu perlu. Kami terbuka untuk membahas banyak topik, misalnya investasi Amerika di Kuba, kegiatan usaha perusahaan-perusahaan Amerika di Kuba. Namun, Kuba tidak berniat membahas kemungkinan pergantian kekuasaan di pulau itu, dan lebih memilih untuk fokus pada isu-isu ekonomi. Misalnya, membahas kemungkinan pelonggaran blokade laut terhadap pulau itu oleh Amerika Serikat. Dan tentu saja, bagaimana mungkin dalam cerita ini tidak melibatkan orang Rusia yang selalu ikut campur di mana-mana. Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan, kutipannya, "Awan gelap sedang berkumpul di atas Kuba." Karena Amerika Serikat berencana mengambil langkah-langkah yang sangat berbahaya terhadap pulau itu menjelang pemilihan Kongres pada bulan November tahun ini. Dan menurut Lavrov, dengan melakukan operasi terhadap Kuba, Gedung Putih mungkin akan mencoba membuktikan keberhasilan pemerintahan Partai Republik tepat sebelum pemilihan. Ya, bagaimanapun juga, Amerika Serikat benar-benar semakin memperketat jeratan di leher Kuba. Jelas, dengan harapan bahwa tanpa operasi militer pun, Kuba akan jatuh atau mau melakukan dialog yang dapat diterima oleh Washington. Di sini saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like dan tekan tombol lonceng.
Dan jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa. Lanjutannya.